Bab 1188, Bunuh sekelompok lainnya. Fanny Zhou mengenakan jubah sutra emas dengan sulaman naga emas melingkar yang halus. Penampilan Fanny Zhou melengkapi jubah naganya, wajahnya halus dan cantik, dan matanya yang besar dan cerah sedalam bintang, seolah mampu menembus hati orang. Alisnya panjang dan ramping, dengan tekanan yang tak terlihat, terutama saat ini. Wajahnya tampak tertutup lapisan es, dan begitu dia muncul, semua orang di tempat itu merasakan hawa dingin yang menggigit. Dengan kemunculan Fanny Zhou, Yulio Li dan yang lainnya tiba-tiba tidak berani melakukan kesalahan, berhenti satu demi satu, lalu membungkuk sedikit untuk memberi hormat. Semua orang di sekitar mereka juga memberi hormat dengan cepat. Seluruh jalan tiba-tiba menjadi sunyi. Perdana Menteri Yuan juga menghela nafas lega. Kalau Fanny Zhou tidak muncul, masalah ini akan sangat merepotkan. Fanny Zhou mengabaikan Master Dinasti Zhou yang memberi hormat dengan hormat di sekelilingnya. Dia perlahan berjalan ke meja tempat Sander Ye dan Angel Ye duduk. Dia melirik ke arah Sander Ye dan Zala. Saat melihat Sander Ye, dia kaget, ada perasaan familiar. Sander Ye tampak tenang, hanya mengambil bir dan menyesapnya. Fanny Zhou membuang muka, lalu memandang Angel Ye di sebelah Sander Ye, dan tersenyum, apa ini pertama kalinya kita bertemu? Angel Ye menatap Fanny Zhou, aku datang ke sini karena aku ingin penjelasan. Orang-orang kamu bahkan ingin membunuh aku dan membungkamku. Aku tidak boleh tahan. Fanny Zhou perlahan menoleh untuk melihat Sino Zhou yang terbaring di tanah. Ketika melihat Fanny Zhou, ekspresi Sino Zhou tiba-tiba berubah, dan matanya penuh permohonan. Fanny Zhou mengangguk sedikit, kakak, ini salahku. Aku tidak mendisiplinkan orang-orang di bawah. Angel Ye menatap Fanny Zhou, dengan kerajaan yang begitu besar dan alam semesta Guanxuan yang begitu besar, tidak ada yang bisa mengendalikannya tanpa masalah. Yang aku inginkan sekarang adalah melihat bagaimana kamu memecahkan masalah ini. Saat itu, Yulio Li tiba-tiba berkata dengan marah, kamu bicara yang sopan, orang di Deparimo adalah Ratu Dinasti Zhou. Angel Ye tiba-tiba mengangkat tangannya dan menusuk. Jelek. Yulio Li langsung terjepit oleh tombak ini. Ketika orang-orang kuat dari keluarga dan sekte dinasti Zhou melihat ini, mereka sangat marah dan hendak mengambil tindakan. Tetapi saat ini, Fanny Zhou tiba-tiba berdiri dan berkata, pengawal datang. Bang! Begitu suara itu terdengar, hampir 1000 orang kuat pasukan ilahi muncul di sekitarnya. Fanny Zhou tanpa ekspresi, Sino Zhou melanggar hukum Guanxuan dengan berat dan harus segera dieksekusi. Segera eksekusi. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di tempat tersebut tercengang. Eksekusi segera. Fanny Zhou tiba-tiba menoleh dan memandang komandan pasukan ilahi tak jauh dari situ. Wajah komandan pasukan ilahi tiba-tiba berubah. Dia ragu-ragu sejenak, lalu muncul di hadapan Sino Zhou. Pada saat ini, Yulio Li tiba-tiba maju dan membungkuk hormat, Yang Mulia, apakah kamu benar-benar ingin mengeksekusi pangeran keempat? Fanny Zhou memandang Yulio Li, dan Yulio Li gemetar, Yang Mulia, biarpun pangeran keempat bersalah, dia tetaplah keturunan keluarga kerajaan dinasti Zhou. Dia dianiaya parah sekarang. Bukan saja kamu tidak membantunya, tetapi kamu juga ingin membunuhnya. Apakah kamu tidak takut itu akan membuat semua orang kecewa? Fanny Zhou menatap Yulio, jangan khawatir, aku akan membiarkan kalian menemaninya. Saat dia berbicara, niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya, kemarilah, segera eksekusi Yulio Li dan yang lainnya bersama-sama. Yulio Li dan yang lainnya tercengang. Saat ini, komandan pasukan ilahi tidak berani ragu, karena dia benar-benar merasakan niat membunuh Fanny Zhou. Dia menghampiri Sino Zhou, ragu-ragu, lalu menghajar wajahnya dengan keras. Jelek. Mata Sino Zhou terbuka lebar, dan darah mengucur dari alisnya. Di sekitarnya,
pasukan ilahi lainnya dari dinasti Zhou juga bergegas menuju Yulio dan yang lainnya. Melihat pasukan ilahi yang kuat itu bergegas ke arahnya, Yulio Li sang pemimpin tiba-tiba sadar kembali. Dia memandang Fanny Zhou dengan ngeri. "Yang mulia, kamu." Fanny Zhou tanpa ekspresi. Biarpun orang-orang yang dipimpin oleh Yulio Li ini berasal dari keluarga dan sekte yang relatif kuat di dinasti Zhou, tetapi dibandingkan dengan pasukan ilahi dalam hal kekuatan, selisihnya tidak hanya 1 atau 2 poin. Begitu pasukan ilahi bertindak, itu adalah pembantaian. Ada ribuan orang di lapangan. Ribuan orang ini baru saja bersiap untuk menyerang Angel Yell. Dalam waktu kurang dari 10 napas, ribuan orang terbunuh, dan jalanan diwarnai merah darah. Orang-orang di sekitar dinasti Zhou tercengang. Yanoso Zhou, Steno Chen dan yang lainnya belum mati, tetapi pada saat ini, mereka sangat ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka Ratu Dinasti Zhou akan begitu kejam, bahkan membunuh saudaranya sendiri, dan juga membantai begitu banyak keluarga bangsawan dan sekte dinasti Zhou. Apakah ini gila? Di meja, Angel Ye memandang Fanny Zhou tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di sampingnya, mata Zala langsung memerah saat melihat begitu banyak darah. Dia menjilat sudut mulutnya dan ingin melahapnya, tetapi dihentikan oleh Sander Ye. Saat ini, Fanny Zhou tiba-tiba berkata, "Seseorang gantung semua mayat di depan gerbang ibu kota kerajaan." Setelah mendengar perkataan Fanny Zhou, pasukan ilahi yang kuat itu segera menurut. Tak lama kemudian, ribuan mayat digantung di gerbang kota dinasti Zhou, dan semua penonton menjadi ketakutan. Di sebelah jalan, setelah Angel Ye memandang Fanny Zhou sejenak, dia tiba-tiba mengeluarkan ketel dan meletakkannya di depan Fanny Zhou, lalu mengeluarkan sebungkus mie instan dan sebotol bir lalu menaruhnya di depan Fanny Zhou. Fanny Zhou membuka birnya dan menyesapnya, lalu berkata, "Rasanya enak." Angel Ye mengangguk, "Dari Bima Sakti." Fanny Zhou mengangguk, lalu berkata, "Aku tidak bisa melepaskan diri dari kesalahan atas perkembangan yang terjadi sejauh ini." Angel Ye menggelengkan kepalanya dan menyela apa yang hendak dikatakan Fanny Zhou. "Seperti yang baru saja aku katakan, di kerajaan besar dan alam semesta yang begitu besar, tidak ada yang bisa mengendalikan semuanya. Kalau sesuatu terjadi, pemimpin langsung mundur saja, itu hanya akan membuat dunia semakin kacau." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke samping Sander Ye. "Apakah yang aku katakan masuk akal?" Melihat pemandangan ini, mata Fanny Zhou berkilat kaget. Sander Ye mengangguk, "Kamu benar." Saat dia mengatakan itu, dia menoleh ke arah Fanny Zhou. Tidak hanya dinasti Zhou yang memiliki masalah seperti itu dengan alam semesta Guanxuan, tetapi juga berbagai peradaban memiliki masalah seperti itu dengan alam semesta Guanxuan. "Aku ingin tahu apa pendapat Nona Zhou tentang ini." Fanny Zhou tiba-tiba bertanya, "Siapa nama tuan muda ini?" Sander Ye terdiam. Tingkat kultivasinya belum terangkat, dan misinya belum selesai. Angel Ye tiba-tiba berkata, "Namanya Dodol Ye." Sander Ye. Fanny Zhou. Fanny Zhou melirik Angel Ye dan Sander Ye, lalu berkata, "Ada konflik antara berbagai peradaban dan alam semesta Guanxuan. Alasan paling mendasar adalah kekuatan keseluruhan alam semesta Guanxuan saat ini relatif lemah. Yang teratas di alam semesta Guanxuan sangatlah kuat, tetapi mereka pada dasarnya tidak berada di alam semesta Guanxuan, dan semua orang hanya tahu sedikit tentang mereka. Jadi, mereka tidak dapat menghalangi peradaban lain. Kamu harus tahu bahwa semua peradaban mengagumi yang kuat. Kalau mereka tahu alam semesta Guanxuan memiliki kekuatan untuk menghancurkan mereka dengan mudah, sehingga mereka secara alami akan menyerah." Sander Ye terdiam. Memang masalah terbesar Guanxuan saat ini adalah adanya ahli langit-langit, tetapi ahli langit-langit seperti itu jarang muncul dan tidak dapat menghalangi peradaban lain sama sekali. Tetapi orang-orang kuat di kelas menengah ke bawah masih belum cukup kuat.
Fanny Zhou melanjutkan, tentu saja, masalah ini tidak bisa diburu-buru. Saat ini, alam semesta Guanxuan sudah berkembang sangat cepat, dan kekuatan peradaban secara keseluruhan perlu ditingkatkan. Itu memerlukan sejumlah waktu tertentu untuk terakumulasi dan terbentuk. Tetapi, ada satu cara untuk memecahkan masalah ini untuk sementara. Sander Ye bertanya, apa yang dapat dilakukan? Fanny Zhou berkata, Dekan. Sander Ye sedikit mengernyit, Dekan. Fanny Zhou mengangguk, asalkan Dekan cukup kuat dan terkenal, dia dapat mengintimidasi peradaban lain. Masalah terbesar sekarang adalah reputasi Dekan hanya terkenal di dalam alam semesta Guanxuan, tetapi tidak di luar. Pada saat ini, dia berhenti bicara. Sander Ye terdiam. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan banyak ahli peradaban lain, tetapi pada dasarnya dia hanya berhubungan dengan kelompok ahli teratas, dan kebanyakan dari mereka terbunuh karena itu. Setelah meninggalkan alam semesta Guanxuan, reputasinya benar-benar tidak bagus. Salah satu alasan kenapa alam semesta Guanxuan begitu terkenal adalah karena dia adalah putra Mileye. Tentu saja, setelah insiden klan Tianlong, prestisenya di alam semesta Guanxuan sudah benar-benar kokoh, tetapi apa yang terjadi di alam semesta Guanxuan, tidak ada yang mengenalnya. Fanny Zhou tiba-tiba berkata, masalah ini tidak bisa terburu-buru. Dekan tidak hanya perlu meningkatkan kekuatannya sendiri, tetapi juga perlu meningkatkan kekuatan alam semesta Guanxuan secara keseluruhan. Semakin kuat kekuatan alam semesta Guanxuan, semakin besar prestisenya, maka tentu saja semakin besar pamor Dekan. Berbicara tentang ini, dia berhenti sebentar dan kemudian berkata, ini membutuhkan waktu. Sander Ye mengangguk, Fanny Zhou tiba-tiba melihat ke arah Angel Ye, masih ada beberapa hal yang harus aku selesaikan. Ayo kita makan bersama malam ini. Angel Ye mengangguk, baik. Melihat Angel Ye setuju, Fanny Zhou mengangguk, lalu berdiri dan pergi. Setelah Fanny Zhou pergi, Sander Ye tiba-tiba berkata, Kak, dunia ini sangat rumit. Angel Ye berkata dengan tenang, apa kamu merasa kesulitan sekarang? Sander Ye mengangguk. Mengelola alam semesta sebenarnya bukanlah sesuatu yang dapat kamu lakukani hanya kalau kamu memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Hati orang-orang itu rumit. Mungkin kebijakan di atas bagus, tetapi kebijakan itu akan berubah total kalau sampai di bawah. Angel Ye berkata dengan tenang, ayah lebih pintar dan membiarkan putranya melakukannya secara langsung. Apakah kamu ingin meniru ayah dan memberikan kekacauan ini kepada putramu? Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, keluarga yang terbiasa menjebak putranya, cukup berhenti di sini saja. Angel Ye berkata dengan mendalam, ini adalah jalan yang ingin kamu ambil, bukan? Setelah Sander Ye terdiam beberapa saat, dia berkata, ya. Angel Ye berkata, kakek menetapkan tatanan, tetapi dia tidak mengikuti jalan ini. Ayah juga menetapkan tatanan, tetapi dia juga tidak mengikuti jalan ini. Kalau kamu bisa berhasil, maka kamu lebih baik dan mereka. Sander Ye tersenyum, oh ya. Angel Ye mengangguk, lalu dia berdiri, ayo jalan-jalan. Sander Ye menarik Zala dan mengikutinya. Di sisi lain, Fanny Zhou kembali ke istana. Di belakangnya, Perdana Menteri Yuan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Yang Mulia, ada orang-orang dari beberapa keluarga bangsawan dan sekte yang membuat masalah. Mereka menyebarkan desas-desus di luar, mengatakan bahwa Yang Mulia sekarang hanya memikirkan alam semesta Guanxuan dan tidak peduli dengan dinasti Zhou. Fanny Zhou berkata dengan tenang, Perdana Menteri Yuan, bagaimana menurut kamu? Perdana Menteri Yuan menghela nafas pelan, Yang Mulia menyelamatkan dinasti Zhou. Dia memahami bahwa kalau Fanny Zhou tidak melakukan itu, wanita itu akan marah. Dia bisa merasakan kalau wanita bernama Angel Ye itu marah, dia tidak akan membunuh beberapa orang saja. Fanny Zhou berkata dengan tenang,
Mereka mengatakan bahwa aku hanya memiliki alam semesta Guanxuan di hatiku. Bukankah normal kalau tidak ada dinasti Zhou? Sekarang dinasti Zhou adalah alam semesta Guanxuan. Bukan hanya dinasti Zhou yang merupakan alarm semesta Guanxuan, di masa depan, seluruh alam semesta akan menjadi milik alam semesta Guanxuan. Perdana Menteri Yuan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, tapi keluarga dan sekte bangsawan itu. Fanny Zhou berkata dengan tenang, bunuh sekelompok lagi, lalu gantung semuanya di pintu masuk tembok kota. Bersambung.